Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Merdeka. Selamat datang di episode pertama Bincang-Bincang Banteng. Sebelumnya kenalin aku Diva Wafani. Nah, pada episode pertama kali ini kita akan kenalan nih dengan GMNI. Tapi menariknya kita akan kenalan melalui perspektif kadernya sendiri. Nah, pada kepo nggak sih siapa bintang tamu yang akan aku ajak ngobrol nih selama podcast kali ini? Oke, kita langsung kenalan dengan Bung Sihan. Ya, halo Bung dan Sus semuanya. Perkenalkan, nama aku Sergio Mardika dari Game ini Hukum Brawijaya Angkatan 2021. Oke, kita udah kenalan nih dengan Bung Sihan. Aku boleh nanya-nanya nggak nih, Bung? Boleh. Nah, kita akan mengulik nih gimana GMNI dari perspektif Bung Sihan. Oke, kayaknya pertanyaan pertama aku pengen tahu deh. Kenapa alasan Bung join GMNI dulu? Waduh, kepo nih narasumber ya. Narasumber, MC-nya ya. Oh, MC moderator ya berarti Moderator, hitungannya. boleh. Oke. Eh nanyain soal kenapa aku masuk game ini. Betul. Kenapa tuh? Sebenarnya gini, dimulai dari ya teman-teman dari yang non Omek perlu tahu lah di game ini tuh ada namanya proses rekrutmen. Atau kalau misalnya teman-teman udah baru masuk kampus segala macem itu teman-teman tahu pengkaderan lah istilahnya. Nah, di situ ya aku dikasih tahu lah sama kating-katingku dulu soal game ini kayak gimana, organisasi apa segala macam. Dan aku di situ sebenarnya belum terlalu tertarik di situ, belum terlalu tertarik. Cuman pada akhirnya aku penasaran, sebenarnya game ini apa sih? Karena aku di situ masih ada rasa skeptis lah. Sebenarnya organisasi apa sih? Sebenarnya organisasi apa sih gitu? Menarik nih. Masih ada skeptis. Akhirnya ya aku cari-cari sendiri lah soal game ini, baca game ini apa, apa namanya arah geraknya sebenarnya game ini tuh kemana. Widih. Baca-baca soal gitu ternyata memang ya game ini kan melekat dengan pemikiran filosofis dari Bung Karno kan dari situ. Dan ya aku baca dan akhirnya di situ mulai ada namanya PPAB. PPAB itu rekrutmennya game ini. Nah, di situ waktu itu PPAB itu dia udah extend lah istilahnya. Lagi extend. Lagi extend nih. Jadi aku pas pendaftaran di apa namanya di hari normalnya dia, di timeline normalnya di game ini itu belum daftar. Agak telat ya, Bung, agak ya? telat Agak sebenarnya, telat, agak boleh. telat. Tapi aku daftar tetap di semester 1. Semester 1 pas extend akhirnya daftar di jam 23. Aku ingat banget jam 23.40 sekian. Itu udah benar-benar mau extendnya habis. Nah, di situ sebenarnya di hari itu karena aku ingat banget itu hari Minggu. Apa namanya? Ya aku baca-baca tuh seharian. Nggak seharian sih, capek seharian kan. Beberapa jam aja ya. Beberapa jam doang. Baca. Oh ternyata memang nyambung lah sama pemikiranku di awal. Karena di situ aku istilahnya maba yang masih nggak tahu apa-apa. Cuman ketika aku baca, wow gitu. Nggak yang wow gitu sih. kayak apa ya oh iya pemikirannya tuh masuk ke aku gitu. Karena di situ pun aku nggak baca game ini doang. Banyak komik-komik lain aku baca juga. Cuman pada akhirnya ya aku lebih memilih game ini karena memang di situ aku berpikir ini yang lebih masuk ke aku. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini nyambung sih, Bung, sama pertanyaan kedua aku yang mau aku tanyain walaupun udah di-spill dikit barusan ya. Di antara omek-omek lain nih. Nah, Kenapa sih harus GMNI? Kepo nih. kepo banget emang nih. Nanya mulu. Lo Betul. baru 2. Iya. Baru dua. Enggak lucu ya, sorry. Oke. Iya, jadi sebenarnya pertanyaan spesifik kan tentang apa bedanya sama omek lain kan? Iya gak sih? Betul, dan kenapa sih harus GMNI gitu? Padahal pilihan lainnya tuh banyak loh, Bung. Sebenarnya gini, yang aku dulu yang aku baca ketika teman-teman beromek itu yang dibawa adalah sisi ideologisnya. Sisi ideologis dalam artian prinsip yang kalian taruh di game ini dan prinsip yang game ini taruh di diri kalian sendiri. Itu. Dan sebenarnya yang aku lihat di sini adalah game ini tuh selalu membawa perihal nasionalisme,
ya kan, membawa Betul. perihal anti penindasan gitu. Dan menurutku ketika aku pun masuk ke jurusan hukum yang memang pada akhirnya berbicara soal bagaimana hukum ini tidak menindas lah, dan istilahnya sebagai hukum ini sebagai ilmu untuk menolong teman-teman yang tertindas, dan aku menurutku nyambung lah di situ ketika ada ideologi anti penindasan itu yang mungkin kita sebut sebagai marhaenisme itu sekarang. Betul. Dan ada sisi nasionalisme di mana mau latar belakangnya apa, mau agama Kristen, mau agama Islam, Konghucu, Buddha segala macem, atau bahkan lebih kepada sukunya lah, mau suku Sunda, mau suku Batak, mau suku Jawa segala macam, ya itu tetap diterima di game ini. Sedangkan yang aku lihat ya ini pendapat pribadiku lah ya. Boleh, Bung. Jadi istilahnya kalau misalnya aku lihat di komik-komik lain ya memang dia menamakan organisasi itu dari identitas tertentu. Dan itu yang menurutku aku masuk game itu ketika memang semuanya masuk aja bisa gitu. Karena ada sisi nasionalisme di situ. Gitu sih sebenarnya. Berarti kalau boleh aku rangkum sedikit nih, selain karena ideologinya, ada unsur diversity-nya nih. Betul. Yang bikin tertarik. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bener banget nih, karena sesuai asas Bhinneka Tunggal Ika sendiri, kita nih walaupun beda bisa tetap satu loh di sini. Dan kesatuan kita di sini itu pun bisa disatukan lagi dengan ideologi yang sama. Betul. Nah, menarik nih. Tapi pertanyaan selanjutnya kayaknya mungkin agak sedikit berbelok nih dari pertanyaan kenapa harus join game ini. Kita agak mundur sedikit, Bung. Menurut Bung Sihan sendiri, penting gak sih beromek? Apa sih gunanya gitu? Padahal organisasi banyak, nggak beromek pun nggak apa-apa kan sebenarnya. Betul. Tapi kenapa harus beromek? Kenapa penting gitu? Ini yang aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa sebenarnya beromek ini penting itu tergantung subjektif dari orang masing-masing. Oke. Itu pertama soal kebutuhan pribadi. Dan menurutku kebutuhan pribadi kepada saat itu ya aku memang pengen belajar istilahnya. Sesimpel itu sebenarnya alasannya. Aku pengen belajar aja tentang gimana caranya aku punya prinsip, gimana caranya sebenarnya ideologi yang di dalam pikiran itu bisa aku implementasikan ke masyarakat. Itu yang aku pikirkan pada saat maba itu. Dan sebenarnya ketika aku pun sudah berproses di game ini, ya kebutuhan itu akan tumbuh sendiri. Penting enggaknya beromek itu akan tumbuh sendiri. Dan menurutku itu sangat penting ketika aku di GMNI ini belajar berdialektika yang substansial ya. Betul. Bukan yang penting bahasanya tinggi. Bukan kayak yang penting ngomong, nggak gitu. Nggak sampai debat kusir kan? Nggak sampai debat kusir. Dan kita berbicara, dan aku belajar di sini tuh berbicara sesuai dasar. Ada dasar yang aku omongin gitu. Aku berargumen sesuai dengan dasar-dasarnya. Kayak gitu, dan itu yang aku pelajari di game ini. Dan menurutku mungkin ini kali ya ciri khas dari game ini ya. Bahasanya merakyat. Dalam artian kita nggak pretensius buat kelihatan pinter. Tapi pada akhirnya gimana substansi yang kita omongin itu ya yang diterima oleh masyarakat tuh seperti itu. Yang kita omongin A, ya masyarakat terima tuh A. Bukan AB atau bukan AC segala macem. Nah, itu pentingnya pertama. Terus ya kedua sebenarnya gimana cara kita berbangsa dan bernegara sih. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita berbicara soal ideologi di game ini, ya marhaenisme itu Pancasila is marhaenisme gitu kan. Filosofi grounds lah sebagai falsafah negara. Jadi istilahnya ya kamu bernegara, kamu belajar juga di organisasi gitu. Kamu dididik lah di sini istilahnya soal berbangsa dan bernegara. Sama satu lagi yang paling penting, karena aku kan masuk ke jurusan hukum, ya kan? Ilmu hukum, dan menurutku sangat relevan ketika kalian di GMNI belajar soal marhaenisme, belajar soal anti penindasan, ideologi pembebasan. Karena pada akhirnya yang berbicara di mata kuliah hukum pun bakal seperti itu juga gitu pada akhirnya. Jadi kayak di game ini tuh ada ini sebenarnya muatan lokal namanya hukum progresif. Gimana caranya kita mengimplementasikan
hukum itu bener-bener dari kebutuhan dari masyarakat gitu. Dan bahkan yang aku pikirkan sekarang, bahkan yang aku amini sekarang lah istilahnya ya, dari hukum progresif itu ada konsep hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ya gitulah. Oke, menarik nih. Tapi teman-teman jangan ngantuk dulu ya. Kita masih ada beberapa pertanyaan nih untuk Bung Sihan. Tapi alasan pertama tadi yang Bung Sihan paparin, katanya kan masuk GMNI juga salah satu alasannya juga pengen belajar kan. Betul. Tapi kalau boleh sharing juga nih teman-teman, sama sih, aku dulu juga pengen belajar juga nih. Nah, salah satu sisi yang paling menurutku khas banget selain merakyat dari Bung Sihan tadi, dialektikanya, Bung. Dialektika. Ya nggak sih? Betul. Seperti yang Bung Sihan bilang, kita di sini nggak hanya ngomong tanpa dasar, nggak hanya debat kusir, fafifu, lalala, dan enough. No. Tapi kita ada dasar, kita belajar berdialektika bagaimana yang baik, tentunya dengan etika yang benar. Betul. Oke, lanjut nih. Karena pertanyaan penting nggak penting soal Omek itu kan subjektif ya, Bung. Betul, sebetulnya. subjektif. Dan Bung Sihan memandang itu penting dengan alasan yang Bung Sihan paparkan tadi. Nah, ada nggak sih Bung satu narasi yang Bung Sihan kesel banget terkait stereotip tentang Omek? Yang kata orang tuh A, padahal harusnya nggak A tuh. Khususnya mungkin di game ini kali ya, boleh nih. Sebenarnya ini sih yang aku sesali dari teman-teman di luar game ini. Ya sebenarnya bukan di luar game ini dalam artian dia beromek lain ya, teman pada akhirnya orang-orang yang belum mendalami tentang Omek itu sendiri. Karena di game ini sendiri bahkan ya Omek itu mungkin di kalangan mahasiswa atau ya doktrin-doktrin cutting-cutting gitulah. Ya, istilahnya dia lebih ke arah wah Omek ini organisasi politik gitu. Oke. Organisasi politik atau yang ya politik praktis segala macam lah. Cuman pada akhirnya ketika kalian melihat di dalam memang politik itu ada. Dan di semua organisasi pasti politik itu ada. Kalau nggak ada politik ya nggak akan ada presiden, nggak akan ada ketua, nggak akan ada proses politik di situ. Kan pada akhirnya kalau misalnya kalian lihat di game ini secara dalam atau Omek lah secara dalam apapun itu, politik itu sebenarnya cara aja, cara, tapi tetap tujuan dari game ini sendiri ya, yaitu sosialisme Indonesia atau kita simplifikasi jadi ya Marxisme itu, gitu. Jadi ya politik itu caranya, gimana caranya kita bisa mengimplementasikan ideologi yang kita pakai. Itu yang sebenarnya masih aku sesali dari teman-teman yang di luar Omek atau mungkin yang bahkan Nah, itu sih satu. Terus kedua ya mungkin ini sebenarnya masih dalam sisi politik sih. Istilahnya Omek-Omek itu mungkin ada istilahnya sebagai underbow lah. Waduh, Underbow dari partai lah, underbow dari apa segala macem. Cuman pada akhirnya yang aku lihat lah ya, yang aku lihat dari game itu sendiri ya tetap independen. Pada akhirnya kita tidak memihak siapapun. Gitu. Kita tidak dinaungi oleh partai politik atau dinaungi oleh organisasi-organisasi manapun. Kita berdiri sendiri. Karena apa? Yang diajari di game ini adalah kita punya prinsip. Gitu. Oke, dari jawaban Bung Sihan yang pertama, salah satu narasi yang mungkin agak nggak enak nih ya masuknya adalah Omek tuh pasti langsung dianggap organ politis. Karena gini teman-teman juga, Bung dan Sus kalian yang lagi nonton ini, aku pun punya pengalaman yang sama di mana teman-temanku Bung, waktu semester 1 dulu banyak banget yang bilang kayak gitu Bung. Masuk GMNI isinya orang politik semua, politis semua, nggak mau ngapain. Dan itu ternyata Bung Sihan juga ngerasain ya. Betul. Apalagi di maba mungkin ya semester 1 kayak apaan sini politik-politik mungkin gitu kali ya. Nah yang kedua soal underbow partai itu juga benar. Dan kayaknya ini juga berlaku di Omek lain gak sih Bung ya? Ya? Semua dianggap wah ini anaknya partai ini anaknya partai ini. Betul. Gitu. Padahal seharusnya mungkin tidak sejauh itu ya. Sejauh itu. Oke, nah kita kan sudah kenalan dikit nih dari pertama kali kenal GMNI alasannya apa sampai narasi yang mungkin agak disesalkan ya terkait stereotip Omek itu sendiri. Nah dari sudah A sampai Z nih Bung, kira-kira dari Bung Sihan sendiri memandang GMNI itu apa sih? Mulai nih kajian ideologis berarti ya? Belum Bung. Belum ya? Belum, masih apa sih gitu. Menurut Bung Sihan aja GMNI itu apa sebetulnya?
Eh, dari pandangan aku sekarang atau dari pandangan aku waktu yang masuk game ini? Boleh dua-duanya. Wah, emang ya, emang ya Kalau- gini sih. Eh, Oke, pandangan boleh. aku di awal lah ya. Sebenarnya Boleh. game ini tuh, pertanyaannya game ini tuh apa gak sih? Iya, game ini itu apa Hitungannya. gitu? Eh, pandanganku di awal ketika aku waktu maba lah, masih nggak tahu apa-apa, aku berpikir bahwa game ini organisasi biasa aja gitu. Oke. Ya memang kayak dulu aku kenal game itu ada study club lah namanya. Di game ini hukum ada namanya Sacipto Raharjo Study Club kayak gitu. Dan apa namanya, ya aku pikir di situ ya udah ini organisasi belajar. Makanya kenapa motivasiku dari awal aku pengen belajar gitu. Sebenarnya dilihat secara historisnya seperti itu. Nah, cuman ketika aku masuk lalu udah berproses lama, akhirnya aku menemukan bahwa GMN itu sebenarnya punya dua substansi dari penamaan organisasi ini atau bahkan arah geraknya. Sebenarnya GMN itu bisa dinamakan sebagai organisasi perjuangan dan organisasi kader. Tuh. Kenapa yang kulihat sebagai organisasi perjuangan? Karena sebenarnya ya kenapa namanya gerakan gitu kan? Pasti ada suatu perjuangan di situ, ada sebuah pergerakan di situ yang memang yang kita lakukan di sini adalah pergerakan yang terorganisir, yang terencana, nggak cuman gerakan kanan kiri nggak gitu. Oke. Jadi tetap dengan rencana di awal. Terus kenapa aku bilang organisasi kader? Kader dalam artian ada pengembangan kualitas di sini, gitu. Jadi pada akhirnya ketika kalian masuk sini ya outputnya keluar adalah kalian menjadi pribadi yang berkualitas, gitu. Karena di sini pun ada tahap kaderisasi, ada tahap pemetaan, ada tahap apalagi itu pengembangan segala macam. Makanya kenapa aku sebut sebagai organisasi kader di situ. Dan sebenarnya organisasi kader ini tegak lurus dengan organisasi massa. Ada kalau Bung Karno bilang itu ada namanya mass forming, ada mass vending. Gimana cara kita mengumpulkan kekuatan, gimana cara kita menggunakan kekuatan itu. Nah, kekuatan itu apa? Ya dari proses kaderisasi itu, proses penggemblengan kader di situ. Yang aku lihat sih seperti itu. Oke, menarik nih jawabannya Bung Sihan karena waktu dulu Bung Sihan waktu maba ya ngelihatnya ya udah organ biasa aja buat belajar gitu kan. Tapi setelah masuk lama berproses ternyata hal ini membuktikan sendiri Bung apa yang Bung sampaikan tadi bahwa GMN itu punya pola kaderisasinya dan itu pasti nggak berlangsung sepersekian detik nggak dong Bung Dansus ya. Pasti pola kaderisasi itu bertahap dan berjenjang dan orang yang ada di dalamnya pasti berproses nih. Nah, karena Bung Sihan tadi di awal sudah mention nih marhaenisme. Nah, kita tanya nggak sih ideologi apa sih yang dianut GMNI? Kalau benar marhaenisme, bisa diartikan secara singkat aja nggak marhaenisme itu apa? Masuk nih baru kajian ideologi. Boleh kajian nih sekarang. Saya bukan ini sebenarnya sebelah saya lebih ahli ya. Cuman ini sih perihal marhaenisme. Kenapa sebenarnya ideologi game itu marhaenisme? Karena ketika kita telah secara historis ya memang GMNI itu kan peleburan antara 3 organisasi kemahasiswaan kan. Nah, Betul. di situ memang asas yang dipakai adalah asas dari pemikiran Bung Karno itu marhaenisme itu sendiri. Nah, sebenarnya marhaenisme itu apa? Sebenarnya secara simple marhaenisme itu ya ideologi pembebasan di mana ya kita membela kaum marhaen lah di situ. Nah, marhaen ini diartikan Bung Karno sebagai wong cilik, rakyat kecil. Nah, secara filosofis memang Bung Karno ini dulu menemukan marhaen itu dari dia berjalan-jalan naik sepeda terus ketemu seorang petani yang memang dia punya sawah, dia punya alat produksi gitu. Dan Bung Karno tuh nanya ke sesosok petani inilah, sesosok ya serem banget ya. Seorang petani, Waduh, dukun. Dia nanya, ini sebenarnya sawah punya siapa? Oh, punya saya. Alat produksi punya siapa? Oh, punya saya. Terus kamu kerja untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Dan ternyata Bung Karno membentuk satu tesis di situ. Istilahnya
dia mengkategorikan bahwa rakyat Indonesia tuh keadaannya seperti ini sekarang. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, dan bahkan di pada saat itu Bung Karno tuh melihat, oh dia punya sawah, dia punya alat produksi segala macam, tapi rumah dia tuh nggak sebesar itu gitu loh. Nggak yang wah sekarang orang punya sawah segala macam ya kan, di rumahnya gede, di juragan lah istilahnya. Jadi bisa dibilang belum sejahtera nggak sih, Bung? Belum sejahtera pada saat itu. Makanya Bung Karno tuh bilang bahwa keadaan rakyat Indonesia adalah seperti rakyat marhaen. Nah, cuman ada sejarah lah kenapa namanya tuh marhaen. Ada beberapa kajian historis yang memang nama petani itu adalah Aen. Dan itu petani itu ditemukan di tanah Sunda, di mana penyebutan seseorang itu ya mamang gitu kan. Mamang jadi Mang Aen. Mungkin dibuat sama Bung Karno jadi marhaen. Ada juga beberapa kajian bahwa marhaen ini gabungan antara Marx, Hegel dan Engels. Itu. Oke. Ya memang marhaenisme ini kan tolak belakang ideologinya kan dia kiri lah ya. Betul. Bertolak dengan ideologi kiri, Marxis gitu. Cuman yang disebut sama Bung Karno pada saat itu ya Marxisme ala Indonesia. Pada akhirnya kan beda gitu, Marxisme dan marhaenisme. Ketika Marxisme itu dia menentang kaum kapitalis dan membela kaum proletar yang nggak punya alat produksi. Sementara di Indonesia dia punya alat produksi, dia punya sawah pada saat itu. Cuman tetap kehidupan tidak sejahtera, makanya dibilangnya Marxisme ala Indonesia kayak gitu. Nah dibilangnya makanya ideologi pembebasan ya memang kita membela rakyat-rakyat kecil, rakyat marhaen itu pada saat itu gitu. Oke, sebetulnya pertanyaan tadi definisi singkat ya sebetulnya, tapi Bung Isan ini kayaknya udah apal banget nih. Nah bagi Bung dan sis sekalian yang ada yang nggak setuju dengan pendapat Bung Sihan barusan, boleh di kolom komentar, boleh. Kayak misalkan komentar, kayaknya kajian historisnya nggak begitu deh Bung, monggo boleh. Kan dialektika Bung. Dialektika, betul. Nah tapi next question deh. Aku sedikit kepo ke Bung Sihan terkait gimana sih implementasi marhaenisme dalam kehidupan sehari-hari Bung Sihan. Ini kan konteksnya kan memang dalam perspektif kader kan. Jadi menurutku pertanyaan ini belum tentu ada benar salahnya Bung. Karena ini adalah sudut pandang Bung Sihan sendiri. Iya. Nah boleh. Sebenarnya gini sih, sesimpel kayak sebenarnya gini. Implementasi marhaenisme itu sangat simpel sebenarnya. Yang bahkan kita bisa lakukan sehari-hari gitu. Ibarat kayak ya kita bersedekah pun itu sebenarnya implementasi marhaenisme. Cuman dari skala besar lah ya kita buat dari skala istilahnya nasional. Memang dilihat dari kebijakan pemerintah. Kalau misalnya Bung dan Sus tahu ada namanya sih konsep CSR, Corporate Social Responsibility, di mana ya memang kapitalisme itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi pada akhirnya harus dibumbui oleh implementasi di marhaenisme sendiri. Dan sebenarnya konsep CSR itu ya membela rakyat-rakyat di bawah, ada responsibility di situ terhadap sosialnya. Dan yang dibebankan tanggung jawab itu ya corporate. Untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat di bawah. Jadi nggak cuma dia meras rakyat lah istilahnya korporasi, tapi punya tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya contoh skala besar itu. Cuman kalau misalnya ya simple segala macam, sekedar kita bersedekah pun ya itu udah konsep dari marhaenisme, kita membantu orang karena dia tertindas oleh sistem, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, karena kita tadi kan udah kenalan, udah ngomongin ideologi, juga ngomongin implementasi. Sekarang menurut Bung Sihan sendiri, apa sih tantangan organisasi mahasiswa ekstra, khususnya GMNI di zaman sekarang? Apalagi kan zaman makin berkembang, mungkin ada beberapa bagian, terutama mahasiswa yang mungkin semakin merasa cuek Bung dengan gabung organisasi. Kayak aduh ngapain sih ngabisin waktu, ngabisin energi. Nah Bung Sihan merasa tantangannya seperti apa, dan mungkin boleh kalau misalkan merasa wah cara untuk mengatasinya tuh gini. Ya, ini dari pandangan pribadi lah ya. Boleh. Pandangan pribadi sebenarnya gini, untuk gabung ke suatu organisasi memang kamu harus punya komitmen gitu. Nah komitmen itu yang ditilik sebenarnya. Komitmen untuk apa? Nah yang aku lihat sekarang, kita memang banyak teman-teman dari mahasiswa
yang memang ikut organisasi, terutama Omek lah ya, dengan stigma politiknya itu. Dan menurutku mereka masuk Omek ingin adanya implementasi ideologi, cuman dari si praktis itu ada mereka. Dalam artian politik praktis ya. Kayak wah gue masuk Omek pengen jadi jabatan ini di kampus. Gue masuk Omek pengen jadi jabatannya segala macam. Nah itu kan maksudku sebenarnya sah-sah aja ketika ada itu, cuman ketika nggak ada basis ideologi sebagai fundamental kalian berpolitik gitu, menurutku itu menjadi tantangan besar gitu. Gimana cara kita bisa mendidik mereka berpolitik dengan dasar ideologi. Nah makanya di game ini itu ada muatan namanya etika politik Marhaenis, dan menurutku itu jadi penyeimbang lah antara kepentingan pribadi dari mahasiswa sendiri dan kepentingan organisasi. Karena kan kepentingan organisasi ya berdasarkan ideologi itu sendiri. Nah itu. Dan kedua sebenarnya tantangan sangat besar adalah yang nggak mau belajar ideologi. Sebenarnya itu. Menarik nih. Sebenarnya itu nggak mau belajar ideologi. Karena yang kita bawa di Omek itu sendiri ideologi, prinsip, ya kan. Ideologi dalam artinya pandangan hidup kalian lah, kayak gitu. Dan sebenarnya aku nggak tahu sih sebenarnya ini sah aja apa gimana, cuman pada akhirnya ini bakal dinormalisasi sebenarnya dengan kalian masuk Omek, karena memang ya circle ya menurut saya nggak apa-apa sih, cuman tetap ada kewajiban gitu di Omek untuk mempelajari ideologi, pengimplementasian ideologi segala macam. Itu harus nggak boleh dikesampingkan, walaupun motivasi di awal ya memang kalian masuk gara-gara nyaman atau sisi keluarganya ada, atau mungkin dari pergerakan segala macamnya mungkin ada, cuman tetap kewajibannya di situ. Oke, dari apa yang Bung Sian sampaikan barusan, bisa disimpulin gini nggak sih Bung? Orang join game ini itu alasannya macam-macam. Ada yang karena circle, ada mungkin yang wah gotong royong banget nih gitu kan, keluarganya erat banget. Wah orangnya pinter-pinter, join nggak sih biar makin mengembangkan dirinya. Tapi pada akhirnya karena game ini sendiri kan mempunyai ideologinya. Jadi ketika join game ini pasti tolong ideologinya jangan dilupakan. Betul. Ya nggak sih Bung? Sepakat. Nah catat nih Bung Zus yang nonton, sedikit nasihat tersirat sepertinya dari Bung Sian. Nasihat tersirat. Nah, sebelum menutup podcast kita kali ini, karena kita udah ngomong sana sini mulai dari perkenalan, dari awal pengen join game NI sampai ngomong tantangan Omek di zaman now itu seperti apa, ada satu pertanyaan nih yang Bung Sian nih kayaknya nggak tahu nih, pertanyaan surprise ini. Element of surprise. Betul. Kita kan mendekati pemilihan umum 2024 ini. Ya kan? Mendekati pemilu 2024. Bung Sian mau komentar apa deh soal itu? Bebas mau komentar apa? Bebas lah ya. Mau nggak Bung Sian? Bebas berpendapat dong. Bebas. Freedom of Speech. Ya berarti kan sikapku sendiri lah ya. Betul. Yang kulihat sekarang. Sebenarnya ini beda halnya eskalasi politik sekarang sama eskalasi politik dulu waktu masa Jokowi. Yang kulihat lah ya. Ini aku bersikap berdasarkan apa yang aku dapat di game ini loh, misalnya gitu. Sekarang tuh memang situasi politik kan nggak terbaca dong. Ini kemana sebenarnya, cawe-cawe kemana segala macam itu nggak terbaca. Cuman yang aku lihat adalah gimana caranya teman-teman semua cari pemimpinnya memang ideologis. Itu aja sebenarnya. Yang ideologis itu susah. Karena apa? Ini udah masuk ke ranah politik lah, praktis. Itu ranah-ranah praktis yang memang pada akhirnya ada fase di mana ya aktor-aktor politik ini mengesampingkan sisi ideologisnya mereka gitu. Yang kalau misalnya dilihat sekarang banyak capres-capres atau wapres segala macam ya memang dari Omek lah, misalnya kayak gitu. Alumni kan istilahnya. Itu sih sebenarnya harus dilihat sama teman-teman, mana sebenarnya capres yang ideologis, mana capres yang memang benar-benar praktis gitu, menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan gitu. Kita lihat dari ya, putusan MK kemarin yang memang MK sebagai negative legislator pada akhirnya dia melampaui kewenangannya sama seperti DPR gitu sebagai positive legislator.
dan pada akhirnya itu menjadi apa ya, pembacaan bahwa sisi praktis itu sangat bahaya ketika nggak berdasarkan dengan ideologis. Sebenarnya ideologis itu sebagai benteng kita cuy, gitu. Kalian mau jadi politisi segala macam ya nggak apa-apa, tetap yang dijadikan cara mendapatkan sesuatu kekuasaan ya tetap ada dari si ideologisnya. Gimana caranya kita menggunakan cara-cara yang sah aja lah gitu, menggunakan cara-cara yang memang wajar-wajar aja. Politik itu kan beretika gitu kan, makanya kita ada etika politik Marhaenis gitu, yang dimana kesejahteraan rakyat itu yang nomor 1, salus populis suprema lex esto. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi kayak gitu. Oke, tapi tolong bagi yang menonton ini jangan semakin di framing kalau GMNI politis doang ya. Tolong. Ini pertanyaan surprise, kejutan sebetulnya. Kan? Nah, tapi karena Bung Sian tadi ngomongin soal MK, Capres, Wapres, tapi menurutku itu benar sih, Bung. Karena kalau kita nggak berideologi, kalau kita nggak punya prinsip tertentu, betul. Wah, terombang-ambing kanan kiri. Betul. Oke, nah, hayo gimana, hayo. Nah, kan episode pertama kali ini kita udah kenalan, ngobrol banyak dengan Bung Sihan. Terima kasih Bung sebelumnya karena mau mengisi nih di episode pertama kali ini yang mungkin obrolannya ke kanan ke kiri tapi ya harusnya masih tetap dalam jalurnya lah ya. Nah mungkin cukup kali Bung ya di episode pertama bincang-bincang banteng kali ini. Nah bagi Bung dan Sus kalian yang punya ide menarik atau judul menarik atau bahkan mungkin tanggapan nih, boleh ketik aja di kolom komentar di bawah ini. Stay tune to our channel, don't forget to like, comment, and subscribe. And last but not least, Merdeka!